kelas. Ayo ke bawah kelas. Kalian ya. Azana Isnaini Putri, Andika Aditya, Intan Syafiqah, Juti Alranan, Haidir Hasibuan, Muhammad Zentaka, Raisa Amelia, Uci Wulandari, Fardan Al-Habsyi, Dafa Rizky Pranaja, Rais Bimata, Zahra, Kania, Cahaya. Oke, alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Umi akan memberikan motivasi terlebih dahulu ya. Oke. Motivasinya pada hari ini adalah dunia itu terus mengalami perubahan dan teknologi menjadi penggerak utamanya. Siapapun yang tidak mau mengikuti perkembangan teknologi, lambat laun akan tertinggal. Maka dari itu, mari kita siapkan diri dan mulai belajar teknologi mulai sekarang ya. Jadi nak, teknologi itu makin lama dia akan berkembang. Makanya kita harus mengikuti zaman. Oke, sudah? Nah, lalu Umi ada ice breaking ya. Ice breakingnya, kodenya kita ada kode untuk ice breaking. Oke. Nah, ingat ya kodenya ya. Kalau Umi bilang up, posisi badan berdiri, tangan di atas. Up berarti berdiri, tangan di atas. Kalau Umi bilang down, yaitu setengah berdiri dan tangan di pinggang seperti ini. Berarti kalau up bagaimana? Berdiri, tangan di atas. Oke, coba ayo berdiri. Berdiri dulu semuanya. Kalau Umi bilang, kita masih percobaan ya. Ini up sama down ya. Kalau Umi bilang up berarti posisinya bagaimana? Berdiri dan tangan di atas. Kalau Umi bilang down, berdiri setengah, tangan di pinggang. Paham? Paham. Ya, jadi ini sudah termasuk ke dalam coding ya nak, kode ya. Oke, kita coba ya. Up, down, down, up, down, down, up, down, up, down, down, up, down. Oke, tepuk tangannya dulu.
lain, ya kan? Semua kalian ini pengguna, namanya user. User itu artinya adalah pengguna TikTok, ya kan? Pasti pernah buka TikTok? YouTube pernah buka? Bermain game aplikasi itu pernah? Nah, bayangkan jika kalian bisa membuat aplikasi sendiri. Sudah? Pasti sangat keren, ya kan? Coba kita bayangkan dulu. Kalian bayangkan bagaimana kalau kalian itu bisa membuat aplikasi sendiri. Keren nggak? Keren ya? Oke, nah sekarang Umi akan memberikan sebuah video tentang berpikir komputasional. Oke? Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Cukup buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba tugasan. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Sebenarnya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma.
artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasang dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Sudah? Jadi, apakah itu berpikir komputasional? Siapa yang tahu? Ayo. Apa tadi berpikir komputasional? Apa? Berpikir dengan menyelesaikan masalah. Seperti itu ya. Contohnya, bayangkan coba bagaimana cara untuk proses pembuatan pop mie ya, proses untuk pembuatan pop mie yang lezat seperti itu. Nah, itu kan ada cara-caranya anak. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran berpikir komputasional seperti itu. Nah, sekarang Umi akan beri LKPD, yaitu LKPD-nya yang berisi tentang apa yang akan kamu lakukan agar pop mie ini bisa kamu nikmati. Mulailah langkah di mana mie ini belum tersedia di rumahmu. Nah, berarti kalian tulis di sini langkah-langkahnya, bagaimana caranya untuk membuat pop mie. Tapi dimulai dari pop mie-nya itu belum ada di rumah. Nah, jadi pertama itu kita harus ngapain dulu? Iya, seperti itu. Jadi nanti ditulis langkah-langkahnya dari membeli dan sebagainya, langkah-langkah untuk membuat pop mie. Itu untuk LKPD yang pertama. LKPD yang kedua ya. LKPD yang kedua adalah bagaimana caranya ini ya, silang dan di checklist mana dia yang benar ya. Disilang dan di checklist mana dia yang benar. Contoh, mie dari pabrik di checklist atau dicentang, nak? Apa? Sesuaikan ini nanti ya. Dan yang terakhir adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkah bagaimana cara untuk membuat pop mie. Ya. Nah, yang terakhir nanti ini akan beri kartu ya. Kartunya ini adalah warna-warni ya. Kartu warna-warni untuk ditempelkan bagaimana caranya, langkah-langkah untuk membuat pop mie. Sampai sini paham tugasnya? Silahkan dikerjakan.
pengenalan computational thinking. Sudah? Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat hubungannya dengan komputer dan menebak dengan memecahkan masalah dengan efektif dan efisien? Oke, silakan itu dikerjakan, ya. Ini mana? Keluar ke gambar-gambarnya tadi. Disusun. Nanti baru ditempel di buku ini. Disusun pertama angka, kedua angka seperti itu, ya. Nah ini ditarik garisnya. Yang pertama yang mana? Gitu. Kalau ini langkah-langkahnya, bagaimana cara membuat kopi tadi? Ya, jadi ditempel yang mana dulu, ya. Ya, yang mana duluan? Ayo, dibagi ya Nak ya, mengerjakannya dibagi ya. Ya, kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan masuk kelompok 3. Ayo kelompok 3. Oke, kelompok 3 maju, bacakan. Ini dulu, bacakan. Ya. Apa yang akan kamu buat? Oke, jelaskan. Pertama, bagaimana langkah-langkahnya? Ayo. Pergi ke katanya kelompok 3. Yang pertama dia pergi membeli kopi ke warung. Setelah itu, dia buka kemasan kopi lalu pisahkan bumbunya beserta garpunya. Terus secukupnya. Oke, tuangkan air panas secukupnya. Terus iya, masukkan bumbu dan minyak, tutup rapat kemasan, lalu lalu tunggu selama 3 menit. Setelah itu aduk hingga bumbu tercampur dan oke, sajikan dan kopi siap dinikmati. Oke, untuk selanjutnya LKPD yang kedua, bacakan langkah-langkahnya bagaimana. Yang pertama kita ngapain? Beserta. Oke, langkah yang kedua. Oke, langkah yang ketiga. Sebagai yang keempat. Yang kelima. Oke, yang keenam. Selama kurang lebih 3 menit. Selanjutnya aduk hingga apa lagi? Kopi siap dinikmati. Oke, lanjut untuk yang kartu bergambarnya. Silakan dibaca bagaimana langkah-langkahnya, Pak. Iya. Iya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Masukkan bumbu dan minyaknya. Oke. Tutup rapat kemasan lalu tunggu atau diamkan selama kurang 3 menit. Oke. Aduk hingga bumbu tercampur rata. Oke, selanjutnya. Tambahkan rasa supaya Oke, selanjutnya. ada kopi siap dinikmati. Oke, satu lagi. Ayo. Mie dari kopi.
Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kita kasih tepuk gujobnya ya. Tepuk gujob. Jempol kanan, jempol kiri, digabungkan. Good job. G-O-D-J-O-B, good job. Asik, asik, good job. Asik, asik, good job. Oke, silakan duduk kembali. Sudah? Nah, refleksi pembelajaran tentang pembelajaran pada hari ini adalah yaitu tadi tentang berpikir komputasional ya. Jadi kesimpulannya tentang berpikir komputasional adalah pendekatan pemecahan masalah dengan menerapkan teknik dan konsep ilmu komputer untuk menyusun solusi yang sistematis. Contohnya tadi kita mau membuat pop mie. Nah, bagaimana cara-caranya untuk membuat pop mie? Langkah-langkahnya bagaimana? Seperti itu. Masalahnya di situ apa? Masalahnya adalah bagaimana cara membuat pop mie. Nah, langkah-langkahnya kita susun dari awal, memecahkan masalah besar menjadi bagian yang kecil. Ini tadi yang disebut dengan dekomposisi. Yang kedua tadi apa? Abstraksi, yaitu fokus pada informasi penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Dan yang ketiga, pengenalan pola, mencari kesamaan dan hubungan dalam data serta algoritma, yaitu membuat langkah-langkah penyelesaian yang terstruktur. Jadi tadi dekomposisi itu terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 4. Berpikir komputasional itu terbagi menjadi 4. Yang pertama dekomposisi, yang kedua abstraksi, yang ketiga pola, yang keempat algoritma. Apa saja tadi? Ada 4. Yang pertama apa? Dekomposisi, yang kedua abstraksi, yang ketiga pola, yang keempat algoritma. Sampai sini paham? Oke, selanjutnya adalah sudah. Nah, saat kita belajar berpikir komputasional, kita sedang belajar menjadi pemimpin komputer. Kita di komputernya tadi, ya karena tadi kan kita mau menyusun langkah-langkah pop mie. Kita jadi komputernya. Bagaimana sih caranya untuk menyusun langkah-langkah pop mie? Nah, kita tadi dari mulai dia membeli pergi ke warung, buka kemasannya, seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, aktivitas belajar coding. Jadi nak, coding itu terbagi menjadi 2. Ada namanya coding plug dan coding unplug. Kalau coding plug itu dia menggunakan alat digital seperti komputer. Kita bermain komputer menggunakan alat digital. Nah, yang kedua ada coding unplug. Coding unplug itu adalah tanpa alat digital, seperti yang kita praktikkan pada hari ini yang tadi. Kita menjadi komputer, kita menyusun langkah-langkah bagaimana cara membuat coding seperti itu. Jadi coding itu ada berapa nak? Ada 2. Yang pertama ada coding plug, yang kedua ada coding unplug. Kalau coding plug itu dia menggunakan alat digital. Kalau coding unplug itu dia